Kita langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir semuanya. Untuk hari ini, untuk pertemuan terakhirnya di bidang Big Data ya. Kita mungkin langsung mulai aja dengan Mas Diego sebagai pembicaranya. Waktu dan tempatnya saya persilakan Mas Diego. Baik, terima kasih. Saya langsung share screen aja. Jadi materi hari ini itu tentang mengoptimalkan chatbot. Jadi kan pada pertemuan pertama kita udah memahami tentang arsitektur transformer. Pada pertemuan kedua kita udah memahami tentang semantic search, dan di pertemuan ketiga kita udah membangun aplikasi semantic search, yaitu aplikasi chatbot dengan RAG. Lalu untuk mengoptimalkan si chatbot atau aplikasi AI yang kita bangun itu ada beberapa cara. Yang pertama itu ada kuantisasi. Jadi kuantisasi ini pada kemarin itu udah kita lakuin, yaitu memperkecil si model supaya bisa diproses jika kita memiliki resource terbatas. Jadi kuantisasi itu pengertiannya adalah dalam matematika, kuantisasi mengacu pada proses pemetaan input dari kumpulan besar ke kumpulan yang lebih kecil. Tugas utama kuantisasi model itu dalam model deep learning adalah mengubah bilangan floating point dengan presisi tinggi dalam jaringan saraf menjadi bilangan dengan presisi rendah. Yang mana prosesnya itu udah kita lakuin kemarin ketika ngeload model dari Hugging Face yang ukuran awal modelnya itu sekitar 15 gigaan menjadi 6 gigaan. Kurang lebih gambarannya itu seperti ini. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri, ukuran presisi si gambar itu memiliki presisi floating point 32, lalu diubah menjadi integer 8. Nah, lalu efek dari kuantisasi itu yang pertama ada model yang kita load itu menjadi lebih ringan. Yang kedua, model yang di-download itu atau yang di-load itu menjadi lebih cepat, namun efek sampingnya itu ada sedikit penurunan akurasi karena ukuran dari si modelnya itu kita kompres atau kita perkecil. Ini kuantisasi. Lalu untuk mengoptimalkan chatbotnya yang kedua itu ada cara fine tuning model. Jadi yang sebelumnya itu kan kita membangun model chatbotnya itu dengan konsep RAG ya, karena tidak mau melatih ulang si model LLM-nya. Lalu ada beberapa kasus yang supaya modelnya itu bisa lebih spesifik untuk tugas tertentu, kita harus melakukan fine tuning model. Jadi fine tuning itu adalah proses untuk menyempurnakan sebuah model yang sudah ada. Biasanya model yang disempurnakan itu dari model pre-train. Jadi model pre-train ini sebutannya itu adalah model dasar. Biasanya itu model dasar ini atau model pre-train ini model yang dilatih dengan data-data umum. Jadi kalau mau modelnya itu lebih bisa spesifik, misalnya untuk kesehatan, maka kita melatih ulang si model pre-train ini dengan data-data kesehatan. Lalu contoh untuk model pre-train model itu ada model GPT, model BERT, model T5, dan model Robert. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Misalnya kita mau melakukan fine tune model untuk tugas yang lebih spesifik, yaitu tugas spesifiknya itu adalah si model mampu membuat kesimpulan dari sebuah teks, atau si model itu mampu menerjemahkan sebuah bahasa ke bahasa lainnya. Jadi kita harus, langkah-langkahnya itu kita harus menyiapkan model pre-trainnya atau model dasarnya, lalu menyiapkan juga data-data yang akan diproses untuk dijadikan fine tuning. Contohnya, untuk contoh-contoh datanya itu, karena kita mau melatih si model untuk tugas membuat kesimpulan atau tugas untuk membuat penerjemahan, maka datanya itu harus berisi contoh
kesimpulan dan contoh-contoh penerjemahan. Jadi model pre-training ini akan dilatih dengan data-data tersebut, lalu dihasilkan model yang bisa menghandle tugas-tugas yang spesifik sesuai dengan data-data yang kita latih. Ini fine tune model. Lalu cara berikutnya untuk mengoptimalkan model itu ada yang namanya teknik prompting. Jadi prompting ini juga udah kita lakuin kemarin, yaitu menginstruksikan si model untuk melakukan tugas tertentu. Jadi prompting itu adalah metode untuk memberikan instruksi atau konteks kepada model agar si model itu mampu menghasilkan respon yang relevan sesuai dengan yang kita minta. Untuk prompting sendiri ada 3 teknik. Yang pertama ada zero shot prompting, lalu ada one shot prompting, lalu ada yang terakhir few shot prompting. Jadi tujuan prompting itu adalah memandu model supaya si model itu mampu memahami apa yang diminta tanpa memerlukan pelatihan tambahan. Lalu tujuan yang kedua itu adalah fleksibilitas. Jadi bisa digunakan untuk berbagai tugas yang lebih spesifik. Lalu tujuan yang terakhir itu ada efisiensi. Jadi menghindari prompting ini bisa juga untuk menghindari proses fine tuning dengan menambahkan instruksi ke dalam bentuk teks. Nah, contoh prompting itu seperti ini yang udah kita lakuin juga kemarin. Nah, ini contoh dari teknik prompting, ada zero shot. Jadi zero shot ini kita tidak memberikan contoh output di promptnya. Kalau one shot ini kita memberikan satu contoh output yang diharapkan dari si model. Lalu kalau misalnya view shot ini kita memberikan beberapa contoh output yang kita harapkan. Jadi kalau untuk menggunakan zero shot itu biasanya untuk model untuk yang tugas-tugas yang sederhana atau model yang sudah dilatih secara luas. Kalau one shot ini kita menggunakan untuk memberikan panduan minimal tanpa menghabiskan ruang untuk banyak contoh. Sementara untuk view shot ini biasanya untuk tugas yang lebih kompleks yang memerlukan banyak contoh output sebagai konteks tambahan. Ini yang prompting. Lalu teknik selanjutnya yang bisa dioptimalkan dari pembangunan chatbot itu ada yang namanya re-ranking. Jadi re-ranking ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk meningkatkan relevansi dan kualitas dokumen yang di-retrieve sebelum digunakan untuk proses generate. Jadi ini tambahan dalam proses retriever untuk meningkatkan kinerja sistem RAG dan menghasilkan respon yang lebih akurat dan sesuai dengan konteks. Jadi contohnya itu seperti ini. Jadi kan data yang ingin di-retrieve itu kan disimpan dalam bentuk vektor ya. Dan bentuknya itu ruang vektor. Jadi untuk menentukan, misalnya kita mau mengambil data dan menentukan top K-nya itu adalah 5, maka dia akan mengambil top K5 tanpa berurutan. Jadi di sana fungsi ranking. Jadi dia akan membandingkan query dengan data-data yang udah di-retrieve sehingga diurutkan dari yang paling mirip ke yang nggak paling mirip. Jadi dengan re-rank ini data yang di-retrieve itu bisa diurutkan yang paling mirip dengan query atau yang paling relevan dengan pertanyaan dari user. Sehingga ketika si model mengenerate respon itu dia bisa mengambil konteks dari yang paling mirip. Ini re-ranking. Lalu ada semantic router. Jadi semantic router ini metode untuk membuat keputusan dalam proses retriever berbasis LLM. Jadi memanfaatkan ruang vektor semantik juga. Semantic router dapat menganalisis konteks atau makna dari query pengguna untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Semantic router itu biasanya digunakan ketika aplikasi AI atau chatbot itu memiliki beberapa domain. Contohnya kayak gini, di aplikasi AI atau chatbot
tentang aplikasi booking pesawat, karena informasi yang dimiliki itu sangat banyak dan domainnya berbeda-beda. Di sana semantic router itu dibutuhkan untuk mengarahkan query yang sesuai dengan service atau model LLM yang sesuai. Misalnya user menanyakan tentang informasi penerbangan, maka pertanyaan user akan diarahkan ke model atau service AI yang sesuai. Untuk mengarahkan itu biasanya query-nya akan dicek kemiripannya atau probabilitas kemiripan dengan service AI atau model LLM yang sesuai. Nah, itu yang disebut dengan semantic router. Jadi query dari user itu akan dicek kemiripan dengan service atau model LLM yang sesuai. Jadi yang di kanan ini model chatbotnya itu ada beberapa. Jadi yang bisa menghandle tentang brand, model yang bisa menghandle tentang destinasi, model yang bisa menghandle tentang penerbangan dan lainnya. Jadi supaya informasinya itu nggak bertabrakan, semantic router itu berfungsi untuk mengarahkan pertanyaan si user ke model yang sesuai. Nah, ini semantic router. Lalu cara berikutnya untuk mengoptimalkan chatbot yang kita bangun itu ada chunking strategi. Jadi chunking ini kan proses membagi teks atau data besar menjadi segmen yang lebih kecil dan bermakna dengan tujuan untuk memudahkan analisis, pemrosesan, penyimpanan, pencarian informasi. Jadi chunking ini udah kita lakukan juga kemarin, yaitu ketika proses menginsert data kita ke vektor database kita. Dan chunking itu memiliki beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu ada big size chunking, jadi metode pembagian dokumen menjadi potongan yang lebih kecil dengan ukuran yang panjang yang tetap dan konsisten. Jadi fixed size ini sederhana dalam implementasi dengan pembagian chunk berdasarkan jumlah token atau karakter yang sama. Namun fixed size chunking ini kurang memperhatikan konteks semantik dan struktur dokumen aslinya. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya dia ngencang berdasarkan 50 karakter aja. Jadi dan overlapnya itu ditentukan misalnya 50. Jadi dia langsung memotong berdasarkan 50 karakter tersebut. Ini fixed size chunking. Lalu ada yang namanya semantic chunking. Jadi kalau semantik ini dia memecah dokumen itu dengan mengutamakan makna dan konteks semantik menggunakan teknologi NLP. Jadi kalau semantic chunking ini menggunakan model LLM yaitu embedding model untuk mendeteksi makna dari data-data yang mau di-chunking. Lalu semantic chunking ini menghasilkan chunk atau potongan yang lebih bermakna dan mempertimbangkan kedekatan semantik. Kalau sebelumnya fixed size itu dia memotong berdasarkan karakter, sementara semantik ini dia memotong data itu berdasarkan makna dari data-datanya. Namun kalau chunking ini itu dia mempertimbangkan kedekatan semantik. Jadi kadang dia bisa ada potongan data yang ukurannya itu kecil dan ada potongan data yang ukurannya itu besar karena dia mempertimbangkan makna dari data-datanya. Contohnya itu seperti ini. Dia memotong data berdasarkan makna atau berdasarkan topik dari data-datanya. Kalau yang kita lihat yang berwarna merah itu dia memotong makna berdasarkan topik AI, lalu yang hijau ini dia tentang machine learning, lalu yang biru ini tentang deep learning. Jadi dia memotong tidak berdasarkan jumlah token atau jumlah karakter dari sebuah data. Lalu yang ketiga itu recursive chunking, ini sering digunakan. Jadi recursive chunking ini pendekatan dinamis untuk memecah dokumen berdasarkan struktur semantik dan hierarki si kontennya. Kalau rekursif ini mempertahankan kesatuan makna dan konteks semantik dokumen. Rekursif chunking ini juga fleksibel dalam menghadapi berbagai jenis dokumen dengan struktur berbeda. Jadi kalau rekursif chunking ini membagi dokumen secara dinamis berdasarkan struktur semantik dan hierarki kontennya.
Jadi si rekursif ini mempertimbangkan elemen-elemen seperti judul, paragraf, dan subbagian. Jadi rekursif ini lebih mudah untuk mendapatkan konteks relevan saat proses retrieval. Contohnya itu seperti ini, kurang lebih hampir sama semantik ya. Cuman dia kalau rekursif ini dia juga mempertimbangkan hierarki si kontennya. Lalu teknik chunking yang berikutnya itu ada dokumen struktur based chunking, yaitu metode pembagian dokumen berdasarkan struktur formal dan elemen-elemen dokumentasi. Jadi dia mempertahankan hierarki dan struktur asli dokumen. Dokumen struktur based chunking ini contoh untuk dokumen dengan struktur terorganisir seperti laporan, artikel, atau dokumen teknis. Di contohnya itu seperti ini, dia membagi data menjadi kurang lebih kecil itu berdasarkan strukturnya. Contohnya, dia membaginya itu berdasarkan judul atau berdasarkan section dan lainnya. Ini dokumen based structure chunking. Hasilnya itu seperti ini. Ada chunk untuk title, lalu chunk kedua itu untuk introduction, chunk ketiga dan keempatnya itu sectionnya, lalu chunk yang kelima itu kesimpulan. Jadi dia memotong data itu berdasarkan hierarki si kontennya. Nah, ini teknik untuk mengoptimalkan menggunakan chunking. Lalu teknik berikutnya itu memori. Jadi di dalam chatbot itu kita bisa menambahkan memori. Jadi memori ini adalah kemampuan sistem RAG untuk menyimpan dan mengingat interaksi atau percakapan sebelumnya. Jadi memori ini memungkinkan sistem untuk memahami konteks historis, preferensi, dan kebutuhan pengguna, sehingga memberikan respon yang lebih relevan dan personal. Jadi memori ini dibutuhkan untuk meningkatkan relevansi dan personalisasi, untuk meningkatkan kepuasan pengguna, lalu untuk efisiensi dan biaya, dan engagement jangka panjang. Contohnya itu seperti ini. Jadi ketika ada user melakukan pertanyaan atau melakukan query, maka dia akan menyimpan pertanyaan dan respon di chatbot itu ke dalam sebuah database. Lalu ketika si user melakukan query atau pertanyaan lagi, maka history atau history dari percakapan itu akan dipanggil juga. Jadi si model akan memahami percakapan sebelumnya juga. Ini untuk memori. Lalu untuk teknik selanjutnya itu kita bisa memilih tipe RAG kita. Jadi RAG itu sendiri sebenarnya tipenya itu ada banyak. Nah, yang kita lakuin kemarin itu RAG-nya masih sederhana ya. Masih menyimpan data dalam vector database, lalu user melakukan query, dan query-nya itu akan meretrieve konteks dan diteruskan ke LLM untuk mengenerate responnya. Nah, ini simple RAG yang udah kita lakuin kemarin. Nah, ini simple RAG. Lalu RAG yang kedua itu ada yang namanya knowledge graph RAG. Nah, kalau sebelumnya itu kan kalau yang simple RAG kita menyimpan data eksternal itu dalam bentuk vektor ya. Kalau knowledge graph RAG kita menyimpan data itu dalam bentuk graf entitas. Jadi knowledge graph RAG itu pendekatan canggih dalam sistem RAG yang memanfaatkan knowledge graph untuk meningkatkan proses retrieval dan generate jawaban. Jadi kalau RAG biasanya itu kan yang udah kita lakukan kemarin itu datanya itu disimpan dalam bentuk vektor dan proses retrievernya akan dilakukan secara semantik. Sementara graf RAG itu datanya disimpan dalam bentuk grafik hubungan antar entitas. Namun untuk pembangunan knowledge graph ini effort yang dibutuhkan itu sangat besar karena kita harus menentukan entitas dari data-data yang kita punya. Contohnya itu seperti ini, misalnya kita bertanya mengenai, ini contoh tampilan dari graf RAG ya, data yang disimpan bentuknya itu akan seperti ini.
Jadi misalnya kita bertanya tentang lukisan Mona Lisa, maka dia akan mencari hubungan lukisan Mona Lisa dengan lainnya dalam grafiknya. Jadi dia akan mencari hubungan misalnya siapa yang menulis, siapa saja yang menyukai, lalu yang menyukai ini siapa aja gitu-gitu. Dia mencari hubungan yang berhubungan langsung dengan lukisan Mona Lisa. Jadi graf RAG ini sangat baik dalam merepresentasikan dan menyimpan informasi heterogen dan saling terhubung secara terstruktur dengan mudah menangkap hubungan dan atribut kompleks di berbagai jenis data. Sebaliknya, kalau RAG biasa, basis data vektor sering kesulitan dengan informasi yang terstruktur karena kekuatan eh, mereka terletak pada penanganan data tidak terstruktur melalui vektor berdimensi tinggi. Ya, jadi kalau di aplikasi RAG kita bisa menggabungkan data graf terstruktur dengan pencarian vektor dari teks tidak terstruktur untuk mencapai keduanya. Nah ya itu biasanya itu disebut hybrid RAG. Jadi hybrid RAG ini merupakan gabungan dari dua RAG. Misalnya kita menggabungkan simple RAG dengan knowledge graph RAG. Jadi konteks yang diberikan ke model LLM untuk di generate itu lebih relevan karena dia memperhatikan data yang tidak terstruktur di vector database kita dengan melakukan pencarian semantik dan memperhatikan hubungan antar entitas di graph knowledge kita. Lalu nanti hasil dari retriever di kedua graph dan vector database itu akan diteruskan ke model LLM untuk di generate. Inilah yang disebut dengan hybrid RAG. Lalu tipe RAG selanjutnya itu ada multimodal RAG. Jadi multimodal RAG itu RAG yang digunakan untuk mengambil informasi dan mengenerate yang menggabungkan kekuatan dari berbagai jenis konten, misalnya teks dan gambar. Kalau sistem RAG biasa yang kita lakukan kemarin itu hanya berfokus pada teks, sementara kalau multimodal RAG itu memanfaatkan kekuatan informasi teks dan visual secara bersamaan dan memberikan dasar yang lebih komprehensif dan kaya konteks untuk menghasilkan respon. Jadi misalnya di PDF kita memasukkan data PDF, dia memiliki informasi teks dalam bentuk teks dan bentuk gambar. Jadi kalau misalnya kita menggunakan RAG biasa, ketika memasukkan data ke vector DB-nya, data yang di-insert itu hanya data dalam bentuk teks, gambarnya itu nggak akan dimasukkan. Namun kalau kita menggunakan multimodal RAG, data gambarnya itu akan diubah atau di-embed ke vektor database-nya juga. Jadi gambarnya itu dijadikan informasi juga. Nah, untuk optimalisasi si chatbot itu materinya sampai sini. Ada yang mau ditanyain terkait mengoptimalkan chatbot? Sebenarnya cara untuk mengoptimalkan chatbot itu ada banyak ya, cuman yang saya sampaikan hanya sebagian saja. Jadi yang untuk kemarin itu teman-teman udah melakukan beberapa seperti kuantisasi di chunking strateginya, di promptingnya, dan di RAG sendiri. Ada yang mau ditanyain? Permisi kan? Ya. Kalau misalkan knowledge-nya itu pakai ontologi itu apa apa namanya teknik chunking apa yang paling bagus gitu Kak? Nah, kalau knowledge graph RAG ini sebenarnya dia bukan chunking sih sebenarnya, tapi data-data yang mau disimpan itu akan dibaca entitas-entitasnya. Jadi misalnya tentang orang gitu, dia akan di dalam data itu akan dibaca hubungan antar orang itu, antar semua orang itu dan dibuat grafiknya. Jadi dia bukan nge-chunking sih. Makanya biasanya kalau knowledge graph RAG itu dia digabungin sama RAG biasa. Soalnya knowledge graph itu dia cuman
menyimpan dalam bentuk entitas saja. Jadi kalau misalnya kita punya data teks panjang gitu, data PDF yang disimpan dalam knowledge graph RAG itu ya entitasnya misalnya nama orang, nama tempat, dan lainnya. Jadi ya biasanya kalau knowledge graph RAG itu digabungin sama RAG biasa supaya hasilnya lebih optimal. Oke, makasih Kak. Terus kalau misalkan RAG tapi tanpa memori itu masih bisa disebut RAG nggak ya Kak? Iya masih bisa disebut RAG, cuman kalau tanpa memori itu dia misalnya kita bertanya hari ini tentang uh, tentang misalnya siapa presiden sekarang gitu, dan si model itu merespon ya. Namun kalau misalnya kita bertanya lagi, coba ulangi, maka dia nggak akan memahami apa itu yang mau diulangi gitu kalau misalnya tanpa memori gitu. Namun kalau misalnya tanpa memori, dia masih disebut sebagai RAG juga sih. Cuman dia nggak memahami konteks secara misalnya kalau ada yang memerlukan ya data historisnya gitu. Oke, makasih Kak. Ada yang mau ditanyain lagi? Dan kalau knowledge graph RAG itu contohnya kayak gini ya, dia hanya menyimpan entitas-entitas saja. Contoh menganalisa hubungannya dengan Da Vinci apa gitu-gitu. Dia menyimpan ya entitas, informasi entitas saja gitu. Sementara kalau untuk ngechunking biasa itu dia itu ya seperti ini contohnya. Makanya itu biasanya kalau knowledge graph RAG itu dia digabungin sama RAG biasa supaya hasilnya itu lebih optimal. Jadi dia ketika digabungin dia mampu memahami hubungan uh, yang ditanyakan oleh user dan mampu mengambil data dari secara semantik juga gitu. Kalau hybrid RAG. Ada yang mau ditanyain lagi? Kak, Iya. berarti kalau pakai ontologi otomatis jadi graph apa masih bisa jadi vektor lagi? Otomatis jadi graph sih. Nah kalau biasanya kalau untuk menyimpan knowledge graph itu dia pakai yang ada namanya itu database-nya itu Neo 4j. Nah, itu biasanya dia langsung ketik bisa ngubah data kita itu dalam bentuk graph gitu. Jadi kalau misalnya mau hybrid RAG itu dua kali proses gitu. Yang pertama itu untuk ngubah ke dalam bentuk graphnya, lalu yang kedua itu ngubah atau menyimpan datanya dalam ke vektor database-nya. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Hari ini nggak ada prakteknya, soalnya supaya teman-teman bisa mencoba sendiri eksperimen untuk mengoptimalkan kalau misalnya mau membangun chatbotnya sendiri. Ya, Jaki, gimana? Kak, mau nanya, izin bertanya ya. Kalau buat AI kayak gini, itu lebih kompleks gak dibanding buat machine learning? Eh, Sebenarnya sama-sama kompleks sih, cuman bedanya kalau ini itu kita nggak bikin model AI-nya itu dari awal, jadi kita menggunakan model yang udah ada. Sementara kalau misalnya ya machine learning biasa itu kita kan membangun model dari awal ya.
melakukan iya. pelatihan gitu-gitu. Kalau ini ya kita tinggal lebih kayak membangun arsitektur RAG-nya gitu. Jadi kayak Oh. menentukan datanya mau disimpan di mana gitu-gitu. Untuk model LLM-nya kan kita udah ada ya. Kayak kemarin tuh kita modelnya kan kita tinggal pakai misalnya mau pakai model Gemini atau model dari Hugging Face gitu. Oke. Cuman kalau mau machine learning-nya itu lebih terasa ya mau nggak mau kita harus melakukan fine tuning sih. Soalnya fine tuning itu kita kayak sama membangun model dari awal sih. Jadi kita melakukan pelatihan lagi gitu dari pelatihan si modelnya gitu. Cuman pelatihannya itu nggak dari awal banget sih. Jadi modelnya itu model dasar itu udah kita tentuin, tinggal ngelatih data baru aja gitu. Oke. Iya, fine tuning. Oke, makasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Yang lainnya? Permisi Kak, mau tanya Iya. lagi. Kalau misalkan udah jadi knowledge graph itu terus dimasukin ke apa tadi database graph ya, Neo apa tadi itu. Nah, itu pencarian dokumennya tetap semantic search. Kalau graph RAG itu ya jatuhnya hampir sama kayak semantic search sih. Eh, misalnya itu kayak gini tuh. Siapa Amelia Earhart gitu. Jadi si model itu akan mengekstrak si entitinya. Jadi dia akan memahamin dari pertanyaan itu entitas apa tuh yang bisa diekstrak. Baru ketika misalnya udah dapat bahwa entitas yang bisa diekstrak dari pertanyaan itu adalah Amelia, maka dia akan mencari hubungan Amelia itu dengan apa aja gitu. Jadi didapat tuh hasilnya kayak gini. Amelia itu lahirnya di Amerika gitu, besarnya di Iowa dan bekerja di Purdue University gitu. Jadi si uh, lebih ke bukan kalau misalnya RAG biasa kan dia mencari secara semantik ya, makna dari si query dengan mencocokkan si query dengan data yang ada dalam vector database kita. Sementara kalau knowledge graph RAG itu dia memahami entitas apa aja yang ada dalam query itu dan lalu mencocokkan ke knowledge graph kita gitu. Itu kalau knowledge graph RAG proses pencariannya. Oke, makasih Kak. Cuman kalau knowledge graph RAG ini rata-rata database-nya masih berbayar ya gitu, belum ada yang gratis kalau nggak salah. Cuman kalau Neo 4J itu bisa sih sekali gratis kalau nggak salah. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin terkait topik PA-nya yang ada hubungannya sama RAG sendiri gitu. Bisa dimigrasikan. Ya. Jadi sebenarnya kalau RAG itu sendiri sebenarnya ada banyak ya, ada yang pakai ada itu sebutannya agen AI. Jadi dia membangun RAG itu pakai dua model LLM. Jadi satu model untuk mengenerate jawaban, satu model lagi itu untuk memastikan jawaban yang di generate itu udah sesuai apa belum. Jadi kalau misalnya jawaban itu belum sesuai, maka
dia akan meminta model yang untuk mengenerate ulang. Itu yang sebutannya agen RAG. Cuman kalau agen RAG itu biasanya prosesnya itu lebih lama karena dia mau memanggil dua model LLM gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Permisi Kak. Ya. Kalau misalkan model LLM-nya pakai satu aja gitu, ada nggak yang support gitu dua-duanya? Paling untuk apa nih? Untuk apa dulu nih? Untuk proses tadi itu apa kan katanya butuh dua model LLM. Oh, agen RAG ya. Iya, Bisa sih pakai satu model yang sama, cuman kita memberikan tugas yang berbeda ke dua model ini. Jadi dia pakai model yang sama, cuman dia cuman kita manggil modelnya itu dua kali gitu sebutannya gitu. Jadi ada yang untuk mengenerate, satu lagi untuk feedback jawabannya. Jadi kalau misalnya satu model untuk mengenerate jawaban dari uh, pertanyaannya, satu model lagi itu untuk memastikan jawabannya itu dia sesuai apa belum gitu. Bisa sih pakai model yang sama, cuman tugas si modelnya itu nanti dibedain gitu. oke, makasih Kak. Oke. Dan kalau sekarang itu biasanya model LLM udah banyak yang udah bisa support banyak hal ya. Jadi Python udah jarang dilakuin sih, kecuali untuk tugas-tugas yang lebih spesifik gitu. Supaya dia bisa lebih paham, maka fine tune dilakukan gitu. Kalau itu untuk fine tuning. Cuman fine tune itu prosesnya itu lebih berat ya, karena kita melatih ulang si modelnya dan datanya itu harus banyak gitu. Biasanya itu datanya itu di atas 10.000 data gitu. Dan untuk mengumpulkan datanya itu agak ribet gitu. Makanya biasanya orang-orang tuh pakai konsep RLG itu supaya prosesnya itu lebih cepat gitu, sama nggak makan waktu. Ada yang mau ditanyain lagi? Ini untuk frameworknya sendiri untuk RAG itu kemarin udah dibahas ya. Cuman kalau yang sekarang itu yang sering digunakan itu ada LangChain ya. Soalnya LangChain itu bisa support support banyak integrasi. Cuman kalau LangChain itu dokumentasinya agak, kalau misalnya kita baca itu agak bikin bingung gitu. Kalau misalnya nggak ada, saya cukupkan, saya kembalikan ke Bu Kiki. Terima kasih ya untuk Mas Diego. Seperti biasa, sebelum ditutup, saya mau tanya, ini dari teman-teman masih ada yang mau nanya nggak ya? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan susulan, boleh. Oke, Mas Zakti, silakan. Punten Bu, saya mau nanya untuk rekaman kelas data engineering belum update ya di Google Drive-nya. Oh ya, belum ya. Nanti hari ini ya, kita sekitar 1 jam atau 2 jaman dari sekarang ya Mas ya. Oke, makasih Bu. Oke, ada lagi?
Oke, kalau nggak ada, seperti biasa kita ada form untuk diisinya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Diego untuk menjadi pengajar dalam beberapa waktu kebelakang ya. Dan untuk teman-teman juga saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk apakah minggu depan kita akan ada ujian atau masih ada pertemuan tambahan dari Mas Dimas, nanti akan saya infokan kembali di grup ya. Oke, dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sudah memberi absen boleh tulis terlebih dahulu. Oke, makasih Bu. Terima kasih Ya, Kak. sama-sama. Masih Kak. Ya.